Yang termasuk kategori selingkuh itu apa? Macam-macam. Ah. Bisa mulai dengan hiding your text ya behind your partner. Ada dapat teks dari siapa tiba-tiba lu diam-diam gitu ya. Umpetin. Ada apa tuh? Yang tahu kan cuma lu sendiri. Komitmen casual itu termasuk kayak kita ini one night stand doang ya. Perempuan banyak yang menjudge ketika pasangannya berselingkuh. Oke, let's say suaminya berselingkuh. Yang didor duluan adalah pelakor. Kalau ada yang lebih jelek seolah-olah dia boleh diselingkuhin karena dia lebih jelek. Kalau yang lebih cakep nggak layak diselingkuhi, itu nggak bisa tuh norma kayak begitu. Nggak bisa. Tuzi Spot. Hai, welcome to This Is Spot. Kita mau ngomongin infidelity, ketidaksetiaan, Agak-agak kita perselingkuhan. topiknya kali ini tuh agak-agak berat. Nyerempet. Mungkin ada beberapa yang ada ketrigger juga mungkin dengan topik ini gitu ya. Atau mungkin lagi mengalami affair. Perselingkuhan itu kan memang kita nggak bisa, sesuatu yang kita bisa kontrol ya sebenarnya dari diri kita, dari dalam kita bisa kontrol. Yang di luar ya itu sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol, cuma di dalam yang bisa kita kontrol. Cuma Jadi diri ya kita mungkin sendiri ya, jadi sebenarnya. mungkin yang lagi pernah berada di posisi sebagai selingkuhan, atau mungkin yang berselingkuh, atau mungkin pernah yang menjadi selingkuhan mungkin gitu, atau pernah berselingkuh juga. Ini topiknya mungkin pas banget. Ini topiknya sih sebenarnya mungkin kita ini mau membahas mengenai batasan gitu ya. Kenapa? Ya sekali lagi kan adanya cheating gitu ya, terjadinya perselingkuhan lebih karena batasan gitu. Dan jangan salah gitu, kalau menurut Esther Perel gitu ya, waktu di dalam bukunya tentang affairs ya, tentang infidelities gitu, bahwa ternyata ya monogami itu tidak sama dengan infidelity. Memang beda. Non-monogami itu bukanlah infidelity. Ya kan? Jadi kalau orang-orang sering berpikir, yaudah kalau lu orangnya lu nggak bisa setia, ya udah lu jangan punya relationship yang monogami. Kalau gitu lu ini aja poligami. Nah, poligami kan ada dua dalamnya, ada poligini sama ada poliandri. Kalau poligini tuh yang satu suami dengan banyak istri, kalau poliandri kan satu istri dengan banyak suami, atau poliamori sekalian yang grup relationship. Enggak. Itu adalah exclusivity, group exclusivity mungkin. Tapi tidak sama bahwa kalau lu non monogami berarti lu cheating dong. Nggak bisa gitu. Kalau lu open monogami atau open marriage, open relationship, itu bukan berarti lo cheating kalau menurut gue. Tetap ada batasannya. Iya, karena itu konsensual kan. Jadi ada beberapa hal. Jadi ada yang monogamis dan ada konsensual non-monogami dan konsensual non-monogamis. Itu termasuk adalah open relationship, polyamory, polyandry, terus juga open marriage, juga ada swinger. Itu termasuk konsensual juga ya. Itu. Tapi kalau untuk monogamis itu lebih ya memang satu. Jadi itu sebenarnya banyak. Tapi yang non monogamis itu dan itu konsensual itu bukan berarti selingkuh. Karena beda. Itu konsensual berdasarkan yang memang kita udah agree ya. Kalau misalnya memang ternyata berbohong, you betray your partner, itu baru namanya termasuk perselingkuhan. Jadi sebenarnya gitu, definisi jelas perselingkuhan menurut lo tuh apa sih? Banyak macam-macam. Tapi kalau menurut gue adalah cheating itu tuh maksudnya adalah you betray your partner, ya. Dalam hal apapun. Yang bisa termasuk kategori selingkuh itu apa? Macam-macam. Satu, bisa mulai dengan hiding your text ya behind your partner. Ada dapat teks dari siapa tiba-tiba lu diam-diam gitu ya. Umpetin. Ada apa tuh? Yang tahu kan cuma lu sendiri. Terus juga kalau misalnya memang tidur dengan orang lain gitu ya, physical, emotional juga termasuk itu adalah perselingkuhan juga, affair gitu ya, micro cheating namanya. Tapi balik lagi sebenarnya itu semuanya, mau itu lo juga bohong misalnya, atau apapun yang termasuk dikategorikan selingkuh gitu ya. Kalau itu menurut lu termasuk selingkuh dan itu termasuk selingkuh menurut pasangan, itu baru selingkuh. Contohnya misalnya gini, definisi gue selingkuh adalah ketika lu udah mulai
bohong dan simpan teks tanpa mau gue tahu gitu ya. Perbedaannya adalah ada rahasia sama memang bohong itu beda ya. Terus juga sementara menurut lo, kita misalnya pasangan nih, sementara menurut lo selingkuh itu adalah physical, udah seks atau udah holding hands ya, atau udah kissing mungkin misalnya. Kita kan beda nih pendapatnya. Jadi buat lo, kalau gue cuman ngumpetin teks, berarti lo nggak cheating. Buat gue, sementara lo udah cheating gitu. Nah, itu yang perlu dipersamakan dulu. Definisi cheating dengan pasangan itu perlu disamakan dulu, karena setiap orang itu beda-beda definisinya. Kayak kasusnya Adam Levine waktu itu kan, ramai banget di Twitter gitu ya. Adam Levine dia nge-text kan Summer, yang dia flirting lah sama Summer. Dia bilang gini, so serius nih Summer, apa. Terus dia bilang gini, jadi kalau sampai gue mau namain nih anak gue yang anak yang lagi dikandung istri gue sekarang, gue mau namain Summer nih gitu, something like that ya. Terus kayak gitu ada pro and kontra kan gitu ya. Terus permintaan maaf dari Adam Levine waktu itu adalah, saya tidak cheating, saya hanya kelewatan batas. Kalau menurut gue gini loh, kalau menurut istrinya cheating, ya lu cheating. Mau sejuta fans di dunia mikir dia itu nggak cheating atau apa, atau orang pada berantem, oh cheating, oh enggak, doesn't matters. Menurut gue yang lebih penting adalah gimana perasaan istrinya. Kalau istrinya menganggap bahwa, oh waktu lu testing kayak gitu ya, gue jealous or it hurt my feelings, menurut gue ini melewati batas gue, jadilah dia cheating kan sih. Iya, tapi balik lagi, dia pernah omongin itu apa enggak? Makanya itu rancu gitu. Kan. Makanya gue selalu penting ya untuk kita ngebahas itu ya sebenarnya sama pasangan kita harus. Jadi harus dibahas tentang perselingkuhan itu seperti apa. Contohnya adalah gue pernah posting di my Instagram, dan ini pun juga gue berlakukan untuk my relationship juga gitu. Gue tanya juga sama Shan, what your definition of cheating? Yang termasuk sebenarnya selingkuh itu apa aja? Oke, let's say misalnya yang tadi udah tidur dengan orang lain gitu ya, mulai ada perasaan dengan orang lain misalnya, terus udah gitu mulai berpikir dia mulu misalnya gitu ya, itu udah emotional cheating sebenarnya, walaupun lo nggak ngelakuin apa-apa. Makanya kan kadang banyak mereka, tapi kan gue nggak ngapa-ngapain. Nah, ada yang kayak gitu kan, gue nggak selingkuh karena gue nggak ngapa-ngapain. Nah, mau tahu sebenarnya selingkuh itu apa? Coba disamakan dulu persepsinya kita dan pasangan kita tentang selingkuh itu apa. Yang termasuk dalam kategori selingkuh itu apa aja. Duduk bareng, ngomong gitu. Menurut kamu apa sih sayang selingkuh itu gitu. Dan yang termasuk yang kelewatan kategori batas selingkuh apa sih? Kalau menurut dia oke, menurut kamu nggak oke, itu harus didiskusikan. Kategorinya menurut kamu yang udah termasuk selingkuh itu apa aja gitu. Oh A, B, C. Oke, kalau menurut aku A, B, C, D, E. Kita beda nih. Nah, kira-kira yang memang agak mirip nih yang mana? Let's say misalnya ternyata buat lo cheating itu ketika lu udah mulai telepon-teleponan dengan seseorang. Sementara buat gue teks. Oke, kita kakak adik kok kita. Kakak kita adik mulai kita mulai cari jalan tengahnya. Jalan tengah dalam arti oke, berarti kita agree ya, yang termasuk dengan selingkuh itu adalah bla 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 gitu. Oh ya udah oke. Dan kalau misalnya ternyata salah satu di antara kita selingkuh, konsekuensinya apa? Itu yang harus dilakukan, yang harusnya pasangan ngobrolin gitu. Bukan yang tiba-tiba lu nuduh selingkuh, sementara dia nggak tahu yang selingkuhnya yang mana. Kayaknya enggak deh, ini cuma kelewatan batas deh misalnya. Nah kan itu jadi problematik. Kan gue nggak ngapa-ngapain, karena menurut dia selingkuh adalah physical. Gue cuma flirting, ting-ting doang gitu. Flirting pakai ting-ting lagi. Gue setuju tuh. Jadi kalau misalnya ini buat mereka yang ada di relationship gitu ya, apapun itu, mereka yang pacaran, apalagi yang akan menikah gitu ya, officially, jangan lupa bahwa monogami itu jangan diasumsikan, tapi coba didiskusikan, didefinisikan. Jadi menurut kita yang namanya exclusivity dan kesetiaan itu kayak apa? Kalau misalnya dari teorinya Steinberg gitu ya, Steinberg itu kan percaya bahwa trilogy of love, bahwa sebuah relasi yang disebut sebagai consummate love atau cinta yang lengkap itu pasti punya komitmen yang jelas, intimacy yang juga ada rasa saling cinta, mencintai dan dicintai, dan yang ketiga adalah passionate. Komitmen itu terbagi 3 sih menurut itu ya kalau dalam teori ini. Jadi komitmen itu satu ada yang casual, yang kedua itu ada yang semi casual, yang ketiga adalah eksklusif. Komitmen casual itu termasuk kayak kita ini one night stand doang ya. Lalu abis itu ada naikannya tuh yang lebih imut adalah fubu.
buddy, sorry my language, sex buddy lah gitu ya yang behave ya, pasti ada need gitu ya. Terus yang ketiga yang paling a little bit complicated adalah friends with benefit gitu. Itu adalah level 3-nya menurut gue gitu. Jadi dari situ itu adalah komitmen casual menurut gue. Lalu ada yang semi casual yang apa? Yang itu open marriage, open relationship, apapun itu. Nah, yang eksklusif itu adalah monogami, poligami, dan poliamori. Karena itu adalah group exclusivity gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang gue nih poliandri nih, itu gue poliamori nih. Itu bukan berarti poliamori itu tiba-tiba yang satunya sebenarnya nggak tahu, yang satunya bilang gue open marriage, open relationship. Itu mah emang alasan buat selingkuh aja. Lu mesti jelas komitmen lu, kita apa? Kita casual, kita ini semi casual, atau kita eksklusif. Itu penting banget supaya nggak jadi situationship ya Zee ya. Iya, karena soalnya gini, banyak juga mereka sudah menikah atau kalau nggak mereka in a long term relationship, but they don't talk about infidelity, they don't talk about affair gitu ya, dan just assume kalau pasangan gue kayaknya udah selingkuh, pasangan gue ini. Nah, sebenarnya bisa dilihat banyak faktor, banyak yang memang mereka selingkuh, terutama nih ya, yang mereka, terutama nih kita perempuan, perempuan banyak yang menjudge ketika pasangannya berselingkuh, let's say suaminya berselingkuh, yang didor duluan adalah pelakor. Oh my God. Yang selalu didor duluan adalah pelakornya. Pelakornya siapa? Apa segala macam di gitu sosial kan, ya. media. Dasar pelakor terus langsung diumbar-umbar gitu. Waduh, yang gawat diserang kena adalah undang-undang ITE tuh lama-lama. Iya, yang diserang adalah perempuannya. Justru sebenarnya ketika ketahuan atau pasangannya berselingkuh gitu ya, ketahuan salah satu di antara kita selingkuh misalnya gitu. Hal pertama yang dilakukan adalah tanya pasangannya. What happened with our marriage? What happened with our relationship? What happened with us? Yes, what happened with us? Bukan dengan lo kenapa? Apa yang lo nggak dapat dari luar sana? Itu yang salah. Justru kan sebenarnya masalahnya adalah di dalam. Di dalam, selesaikan di dalam dulu. Tapi kebanyakan orang mencari keluar. Tapi ini bukan excuse ya. Jangan bilang gini, ya abisnya kamu sih gak begini, gara-gara kamu begini aku jadi begini. Itu gaslighting namanya ya. Jadi ini bukan kita mengusulkan untuk cari excuse, tapi kita bener-bener ngaca gitu. Emang apa yang terjadi sih sama kita gitu. Instead of malah ngejelek-jelekin, apalagi yang suka menghina selingkuhannya, ya baik si pelakor, pebinor, apapun itu, terus dimaki-maki, diiniin, itu malah tambah merendahkan harkatnya dia. Karena bagaimanapun juga itu kan pilihan pasangannya untuk berselingkuh ya. So it's hurt. Iya, dan jadi kalau misalnya ternyata ketahuan ada pasangan selingkuh, tanya ada apa dengan kita sebenarnya, ada apa dengan our relationship juga, our marriage gitu. Jangan ditanya kamu kenapa, ada apa, emang apa yang gue nggak bisa dapat dari luar sana gitu. Karena namanya perselingkuhan itu pasti ada dua individual ya, yang memang involved di dalamnya. Contohnya misalnya gini, ada orang banyak, tapi kan gue udah ngelakuin ini, atau kita paling sering dengar, dia udah cakep misalnya gitu, masih aja suaminya berselingkuh, istrinya berselingkuh, apapun itu. Spek bidadari kok diselingkuhin. Iya, aduh sering banget gitu. denger ya. Tapi sementara kan yang tahu dalamnya relationship-nya seperti apa, dia berdua gitu. Jadi selalu ada involve dua orang di dalamnya. Jadi jangan pernah selalu nyalahkan ke sebelah sana. Tanya juga ke kitanya ketika memang suami berselingkuh atau pasangan berselingkuh gitu ya. Sebenarnya ada apa ya gitu. Kenapa gitu, bukan langsung menjudge. Itu memang jelek, betrayer, udah dan pasti. juga ya. Bukan nyalahin diri sendiri berlebihan ya, kayak aduh nih pasti gue kurang begini, gue kurang begitu. Kali kan ada juga yang abis diselingkuhin, kok abis diselingkuhin kita mesti mikirin dianya gimana, ininya kita gimana, kan salahnya dia. Betul, persentase kesalahan pasangan yang berselingkuh lebih besar daripada kita. Tapi sekali lagi gue setuju banget sama yang Zola bilang, since relationship ini jalanin berdua, dua-duanya tuh punya kontribusi. Kita make sure kontribusi gue apa nih. Iya kan, kalau gue nggak pernah ngaca ya gimana dong, gue akan nyalahin pasangan gue terus dong. Contoh kecil yang paling sering banyak adalah terjadi perselingkuhan itu karena komunikasi. Ya, adanya intimacy seklasik itu antara komunikasi. Kenapa? Yang satu pasangannya pengen ngobrol, yang satu pasangannya sibuk atau nggak berusaha untuk ngajakin ngobrol. Yang satu berasa ke-ignore. Di luar dapat teman baru yang bisa diajakin ngobrol. Sesimpel itu ketika perselingkuhan terjadi. Mulai dari faktor teman ngobrol. Dan selingkuh itu semuanya berawal nggak hanya cuma dari hai curhat. Iya, dari sesi curhat, dari ngobrol, tiba-tiba mulailah gitu. Mau apapun itu, mau itu
selingkuhnya hanya karena seks ya, entah itu memang karena cinta, entah itu memang karena apapun, tapi faktornya berawal dari komunikasi yang memang tidak lancar dan tidak dikomunikasikan about your needs, nggak diobrolin ya, maunya seperti apa juga nggak diobrolin. Ketika pasangannya mungkin your ngobrol, dreams, expectation, iya, ketika pasangannya ngobrol, pasangannya itu nggak nerima, itu involve 2 orang lagi gitu. Jadi kalau yang satu memang ngobrol, yang satu harusnya pun juga active listening juga gitu. Jadinya bisa tahu bukan yang active hanya listening ya, bukan cuma dengerin ya. Iya, jadi ada empathic listeningnya juga gitu. Jadi makanya paling rendah atau paling banyak terjadi perselingkuhan itu adalah faktornya adalah komunikasi di luar intimacy, di luar yang lainnya ya. Karena faktor komunikasi yang nggak lancar, mereka nggak ngobrol, mereka nggak saling check into each other, feelingnya sebenarnya gimana, perasaannya sekarang gimana, is there any needs that I haven't fulfilled yet, mungkin gitu. Makanya gue suka bilang do relationship check in to your partner at least once a week gitu. Hi, how do you feel about our relationship? How are you feelings gitu. Any needs nggak yang gue nggak bisa fulfill gitu. Did you know that I love you? Iya, semuanya kan? gitu-gitu How do you loh. feel about Jadi stuff? itu tuh pun juga mesti diobrolin. Jadi tetap diingat kalau perselingkuhan tuh ada involve 2 orang. Iya, dan gue juga gara-gara lo ngomong gitu gue jadi kepikiran sebenarnya gini ya, untuk ini ngebantuin diri kita aja ya gitu, kayak semacam tips gitu. Bagaimana caranya lu memastikan lu jangan terlibat, ini bagaimana kamu memastikan kamu tidak terlibat perselingkuhan ya. Kalau menurut gue tipsnya tuh begini, be honest to your feelings. Kalau misalnya untuk ketemu sama si orang ini, entah si laki-laki atau si perempuan ini, kamu banyak melakukan excuse pada diri kamu, menenangkan diri gitu ya, itu udah on the way menuju ke sana. Ingatlah bahwa pernikahan sekalipun rasa cinta yang menggebu-gebu, kita bisa loh mencintai banyak orang pada waktu yang bersamaan. Ya, tapi kembali lagi pada kitanya nih, manusia ini gitu. Kita akan menjadi manusia yang seperti apa. Jadi tips supaya tidak berselingkuh yang paling praktis adalah listen to your heart. Kalau lu mau ketemu, gue mau ketemu sama Zola, gue cuma makan siang doang kok. Gue cuma mau hang out doang kok. Gue cuma meeting sebentar. Ini cuma ini kok. Kalau lu terlalu banyak memberikan excuse, menenangkan diri hanya untuk hang out sama teman kerja lo ya, sama siapalah gitu ya, yang bukan pasangan lo, dan lu ngerasa harus nenangin diri banget, itu mungkin sudah on the way ke sana. Jangan lupa ya, relationship yang kayak apapun, pernikahan apalagi, enggak otomatis bikin lu punya kacamata kuda yang bikin lo jadi enggak ini lagi sama orang, enggak tertarik sama orang. Kita kan, gue udah pernah bilang ya, kita nggak pernah tahu kapan sama siapa kita jatuh cinta. Kita nggak bisa milih. Bisa jadi saat sudah menikah pun kita tertarik sama orang lain. Tapi ya, kita jangan memanjakan rasa tertarik itu dengan enggak kok, kita cuma kakak adean. We just friend. Gue gak 100% bisa percaya pada pertemanan heteroseksual pure ya. Kecuali kalau misalnya dalam pertemanan itu memang gue tau, aduh gue udah tertariknya nih sama nih orang, ya udahlah jaga jarak. Jangan dimanjain perasaannya. Ya kan, wah gue tahu nih gue udah tertariknya sama nih orang gitu ya. Yang gue lakukan adalah, yaudah demi keamanan bangsa dan negara, gue kenalin aja mau pasangan gue deh. Kalau lu emang gak niat selingkuh gitu. Iya, dan pada dasarnya yang tahu lu selingkuh atau enggak ya, cuma diri kita sendiri ya. Tahu kalau shit, gue lagi nginget dia mulu nih. Kenapa nih? Gitu ya. Kok gue terima message-nya kayaknya senyum-senyum mulu nih. Then you need to question yourself. Terus juga kalau misalnya memang akuin aja sebenarnya ya sih ya. Kalau misalnya memang mulai berasa dalam relationship-nya kok kayaknya ada something dull gitu, atau kok kayaknya kita kayak udah jarang ngobrol, udah jarang apa gitu. Ask your partner untuk ngobrol juga, tanya. Anyway, kayaknya kok I feel again ketika kalau ngobrol dengan pasangan selalu mulai dengan I language, bukan you language. Let's say I language itu adalah yang lo rasain apa? Oh, I feel alone misalnya, I feel sad, I feel happy misalnya gitu. I feel abandoned. Nah, ketika lagi ngobrol sama pasangan, kasih tahu, explore dulu your feeling itu apa, and then if you feel lonely, then ngobrol, sayang, Can we I do feel something lonely about it? gitu.
kayaknya belakangan ini kita berdua lagi sibuk atau ini segala macam, I'm worried nanti relationship kita akan kenapa-napa. Yes. Open conversationnya itu dengan open communication, dengan yang positif, bukan dengan yang negatif. Karena dengan positif ngobrol pasti akan ada feedbacknya juga, karena kan kita open communication nih, bukan make a statement, beda gitu. Jadi bisa dilihat dari situ juga kalau memang untuk avoid gimana caranya biar kita bisa avoid infidelity. Okay? Terus kemudian juga dengan check in to your partner itu penting banget. Itu bisa avoid itu juga. Jadinya tahu oh ternyata situasi gue dalam relationship gue lagi begini nih. Oh ternyata ada needs pasangan gue yang nggak bisa di-fulfill juga nih gitu. Terus juga bisa dari atau kalau nggak misalnya kadang-kadang orang suka nanya sebenarnya ketahuan pasangan tuh selingkuh dari mana sih? Gitu. Bisa ketahuan nih dia selingkuh dari mana? Paling gampang adalah cek dia punya behavior, ya, attitude-nya yang mulai berubah. Contoh simple, handphone itu personal. Apalagi buat yang mereka biasanya selalu handphone di-share, ya. Tiba-tiba enggak. Tiba-tiba mulai dikit-dikit ada handphone dikit dibalik. Satu ya. Ini tiba-tiba bukan ada yang mau bikin dikit. kalian jadi FBI ya, jangan ya. Kalau misalnya tiba-tiba handphonenya dikit ada bunyi lari ke belakang yang biasanya terima telepon di depan gitu ya. Itu mungkin coba mulai dicek behaviornya seperti itu. Tapi itu hampir sama-sama porn addict juga tuh, ada yang suka kayak begitu tuh. Kenapa? Kelakuannya tiba-tiba jadi berubah gitu ya. Iya, tiba-tiba berubah karena itu kelihatan dan biasanya mungkin nggak yang terlalu pentingin diri gitu ya, nggak terlalu taking care of themselves. Tiba-tiba jadi yang kayak dandan, jadi yang tiba-tiba lebih semangat karena kan beda. Ketika lo dengan yang baru, sesuatu tuh pasti harum, sesuatu tuh pasti yang memang novelty, sesuatu yang baru pasti atraktif dan menarik. Ini gara-gara lo ngomong ini gue jadi tertarik nih Zee, gini. Menurut lo, is there any circumstances ya yang membuat lo, bukannya ini sekali lagi ya jangan dirajam ya gue ya. Jadi I'm just curious gitu ya. Ini pertanyaan ini lumayan menarik gitu ya. Is there any circumstances that considered acceptable in a certain circumstances yang oh pantas dia selingkuh, oh ini dia selingkuh nih, atau ada nggak sih yang ya gue ngerti lah kenapa dia selingkuh, soalnya suaminya gini sih, soalnya istrinya gini sih, ada kan misalnya nih ya, ini contoh ya, saya sekali lagi saya terutama gitu ya tidak pernah membenarkan perselingkuhan ya, selingkuh dari istrinya, selingkuh dari suaminya enggak, tapi gitu ya, misalnya ada yang gini nih, ini ada satu kali kejadian tuh epic banget sih, kayaknya gue pernah cerita dan kita sempat emosi bersama waktu itu. Yang si suaminya itu bilang istri saya gendut sih, terus dia nggak mau ngerawat diri lagi. Terus kita emosi bareng kan waktu itu kan, wah gila gini banget ya Zee. Tapi then I meet istrinya gitu ya, ini udah kejadian udah lama banget kayak belasan tahun lalu. Terus si pas ketemu istrinya tuh bener-bener bahkan hari itu dia mandi aja berapa hari sekali. Dia alasannya sangat-sangat sibuk mengurus anaknya. Jadi dia tuh bisa yang bener-bener lodoh banget kalau bahasa Jawanya gitu ya. Terus rambutnya sampai berminyak berapa hari nggak keramas dan segala macam. Tapi anaknya bersih, rumahnya bersih, ininya bersih gitu. Terus kan sedih ya gue ya. Terus gue bilang gini, gue ngerti kenapa suaminya komplain kayak gitu, tapi gue tetap merasa bahwa it's still not fair kan buat si laki-laki ini menceraikan. Tapi hampir semua orang termasuk keluarganya tuh jadi ya lu sih nggak ngurus diri, pantas lu diceraiin, pantas lu diselingkuhin, lu personal hygiene-nya juga questionable. Padahal dia tuh cukup kaya Zee, dia males banget bener-bener itu, karena bukan males sih tapi kayak dia udahlah emang begini caranya berbakti, gue nggak usah pedulin diri gue tapi gue pedulin orang lain. Terus orang kan jadi mikir ya pantas lah selingkuh lah kayak begitu gitu. What do you think gitu? Is there any reasons yang membuat lu jadi pantas lah lu selingkuh ya. Sebenarnya kita nggak bisa mewajarkan kan? Or what do you think? Nggak, sebenarnya tidak ada suatu kepantasan untuk seseorang berselingkuh, right? Karena itu balik lagi ke komitmennya orang masing-masing. Exactly. Maupun kalau misalnya istrinya nggak jaga diri, suaminya nggak jaga diri, pasangannya nggak jaga diri, diobrolin nggak? Kenapa? Again, masalah cari komunikasi. Cari solusi nggak bareng-bareng? Iya, masalah komunikasi. Jadi there's no such a thing as ya pantas digituin, itu opini orang. Oh ya. Ya,
Itu That's not perspektifnya fair by the orang. way ya. Ya, itu opininya orang dan perspektifnya orang. Tapi mau dalam hal apapun, selingkuh itu salah besar. Ya. Udah kalau udah ngomongin affair, terus udah gitu infidelity, even again gue selalu bilang berkali-kali, even happy couples do cheat. Yes. Ya, karena apa? Satu, karena kadang ada beberapa orang mereka selingkuh mau cari diri yang lain, Versi yang berbeda versi yang menurut Esther berbeda Perel di ya. luar dengan pasangannya yang Ya, ini gitu. Ada yang mereka berselingkuh karena berasa lebih power di luar sana dibanding di dalam dalam relationship-nya sendiri. Jadi banyak faktor, jadi nggak ada yang satu fit for all gitu. Kenapa orang berselingkuh? Ya, betul. Ada juga karena memang yang paling gampang orang selalu bilang karena intimasinya udah kurang, seksnya udah kurang, apa segala macam gitu. Tapi hal yang paling rendah itu diperhatikan adalah komunikasi kalian berdua sebenarnya gimana sih? Iya. Diobrolin nggak sebenarnya? Iya, benar Tahu kata nggak Zola. sebenarnya pasangan itu yang dia nggak suka itu apa? Bukan hanya dalam relationship ya udah Atau tahu kalau ya ada udah kesukaan yang berubah namanya juga pernikahan, things change, ya gitu. kan? Iya. Satu hal dalam relationship apalagi marriage ya, we keep evolve. Dan lo harus ready dengan evolving itu sendiri gitu. Gak akan mungkin gak ada evolving, berarti your relationship stuck. Dan kita juga stuck juga as a person kalau misalnya gak evolving. Bener sih, karena orang tuh selalu mikir gitu bahwa kalau selingkuh lu pasti selingkuh sama yang lebih jelek. Terus dia gitu lebih jelek gitu. Gimana ya kategori jelek apa enggak tuh biasa lah orang-orang ya gitu. Wah pasti ini lebih jelek deh gitu. Tapi kalau begitu ada yang spek bidadari diselingkuhin terus semuanya pada ribut juga gitu ya. Kalau ada yang lebih jelek seolah-olah oh dia boleh diselingkuhin karena dia lebih jelek. Kalau yang lebih cakep gak layak diselingkuhi, itu gak bisa tuh norma kayak begitu. Gak bisa karena yang tahu memang yang taunya mereka itu berselingkuh dengan siapa yang mereka dapetin itu apa ya cuman dia sendiri. Jadi kebanyakan apa yang dia cari. Mereka berselingkuh karena apa? Kebanyakan memang faktor yang dia nggak dapet, needs yang nggak ada di fulfill di dalam relationship yang mereka cari akhirnya di luar. Mungkin di dalam relationship yang mereka udah pernah ngobrol, tapi yang salah satu nggak ngedengerin atau dianya mungkin nggak ngobrol, ya jadinya kan nggak open communication gitu, they're not being vulnerable to each other gitu. Bener kata Zola ya, semua orang banyak berpikir bahwa selingkuh itu most likely karena emang ada benar-benar seperti Tammy Nelson bilang laki-laki yang seksnya merasa kurang atau hidup dalam sexless marriage. Kedua juga perempuan bukan cuma kalau sexless dia masih bisa tahan, tapi begitu nggak ada romance juga, ya udah seksnya kurang perempuan masih tahan, tapi begitu nggak ada romance dia bisa berpotensi besar sekali untuk berselingkuh. Ini alasan berselingkuh menurut Tammy Nelson. Tapi ya ada banyak sekali yang gue temuin itu mereka-mereka yang berselingkuh padahal pernikahannya bahagia. The sex is enough gitu ya, disayang banget juga. Tapi seperti yang tadi Zola bilang gitu, karena mereka bisa menjadi versi yang berbeda. Soalnya di rumah dapat terus sih dari istri, terus udah gitu juga. Tapi di rumah kan saya jadi suami atau istri yang bertanggung jawab. Tapi di luar saya bisa jadi cowboy, ya kan. Saya bisa bersenang-senang, I can have fun. Atau kalau di sini saya tuh misalnya di sini saya bisa dominan, tapi di luar sana saya bisa jadi penurut. Itu kan ada versi-versi berbeda yang dia rasa ya seru aja gitu. Jadi kembali lagi. Paling menarik orang suka bilang gini, manusia kan diciptakan tidak monogami. Itu gue paling sebel tuh alasan itu. Ya, manusia kan tidak monogami, tapi kita itu manusia tuh kompleks loh. Kita nggak bisa cuma dilihat dari sisi biologis aja. Kita ada sisi psikologis, ada neuroscientisnya juga gitu ya. Jadi ada psikologis, sosiologi juga gitu ya. Kita tuh kompleks, nggak bisa karena iya dasarnya manusia nggak bisa monogami. And then what? Jadi nggak bisa dijadiin patokan gitu kalau misalnya memang atau kita mungkin sering dengar teman ya pantas lah dia selingkuh, orang lakinya begitu suaminya begitu misalnya gitu ya. Itu juga mungkin dari bahasanya kita sendiri, coba dibalikin ke kita aja gitu situasinya, karena yang tahu situasi itu sendiri kan sebenarnya mereka berdua gitu. Dan kalaupun memang misalnya dengan pasangan mulai berasa ada sesuatu yang pengen diobrolin tapi nggak bisa diobrolin gitu ya, coba bisa diobrolin sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat kali usahakan the best. Kalau nggak bisa pergi konseling dong, cari mediator. Masalahnya adalah di dalam, selesaikan di dalam, jangan keluar. Karena dengan mencari keluar sebenarnya menambah masalah baru, bukannya malah mengurangi masalah gitu. Ya karena bener banget suka ada yang cari keluar kan kayak gini, wah kok nggak bisa sih, seksnya kok nggak enak yang di dalam, kok sayangnya begini sih, kalau di luar bisa, berarti salah dia dong. Cepet banget menyalahkan tanpa juga cari solusinya dulu. Kan nyari di luar lu nggak dapat solusi di dalam rumah juga. Jadi
coba aja kalau misalnya kadang-kadang mereka suka nanya, tapi gue bingung nih, gue harus ngomongnya itu kapan. Selagi kalian belum pernah ngobrolin dengan pasangan tentang perselingkuhan, yang termasuk kategori selingkuh itu apa, dan yang termasuk dengan yang menurut kamu selingkuh itu apa, dan belum pernah diobrolin, coba duduk bareng sama pasangan yang ngobrolin aja gitu sambil fun. Dan itu pun juga sebenarnya kenapa tujuannya untuk ngobrolin itu untuk meminimize hal-hal yang mengarah ke perselingkuhan. Karena ketika kita tahu, oh shit, gue ternyata udah mau mengarah ke selingkuh gitu. Kan bisa jadi nggak ngeh juga. Jadinya ada self awareness-nya juga kalau waktunya gue balik badan nih. Balik badan dalam arti kata waktunya gue back to my partner lagi gitu. Kadang gue kalau gue misalnya udah mulai kebalik-balik gitu. Karena kan udah tahu kan sebenarnya tujuannya apa gitu. Wah, udah tahu nih gitu mengarah bakal kemana nih. Iya, meaningnya dalam cheating itu sendiri apa. Tapi can we avoid sebenarnya selingkuh itu? Iya. Dan itu pun dengan bisa kalau kita obrolin dulu dari awal. Yes. Coba aja obrolin. Mungkin memang belum pernah, kayak aneh dia ngobrolin tentang selingkuh. Gue sama Shane pun juga ngobrolin dari awal. Jadi kita udah tahu ketika udah mengarah ke sini, oh ini berarti termasuk ke selingkuh misalnya gitu. Jadi dua-dua pun juga merasa enak. Dua-duanya juga lebih bertanggung jawab dengan behaviornya masing-masing gitu. But if gitu ya, berapa menurut lo gimana sih kalau misalnya nih sudah terjadi perselingkuhan gitu ya, and then it's hard to trust someone after the affair gitu kan ya. Which one sih kalau menurut pengalaman lo Zee ya, lo ngelihat pasangan-pasangan yang kira-kira setelah perselingkuhan bisa balik lagi, bisa trust lagi, bisa thriving lah gitu ya, dibandingkan pasangan yang gak bisa thriving tuh yang kayak gimana sih? What do they do to heal the broken heart? Ketika mereka berdua willing to change. Ya, jadi gini, willing to change at the same time loh Zee. Iya, jadi kan? Jadi gini, kadang kan orang selalu pasangannya selingkuh, ya udah lo yang harus berubah tanpa ngelihat kitanya itu seperti apa. Oh my God, jadi kalau misalnya bebannya hanya disalahkan ke pasangannya, lupa kalau ini ada dua orang yang involved ya, ada dua orang nih di dalam relationship. Jadi bisa nggak sebenarnya pantas nggak kita ngasih kesempatan yang kedua untuk pasangan? Oke? Kalau misalnya buat kalian cheating itu udah deal breaker, ya, berarti memang itu nggak bisa ditolerate. So you need to know mana yang bisa ditolerate, mana yang enggak. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang memang kalian ngerti kalau oh iya namanya perselingkuhan itu involve two people. Ya. Ini bukannya nggak mau ini juga, kadang-kadang juga ada yang begini soalnya Zee. Oh ya udah, saya maafin aja demi anak-anak. Tunggu. Ini bukan masalah bisa maafin apa enggak dulu, ya kan? Tapi seberapa worth it-nya sih, apa sih yang bisa dilakukan oleh si pasangan ini juga Zee gitu untuk memperbaiki. Dan kadang-kadang kitanya juga, misalnya kita diselingkuhin gitu ya, kita suka nggak nanyain ini kayak gimana ya caranya dia memperbaiki diri, apa yang bisa dilakukan oleh si pasangan ini untuk membuat kita trust lagi. Karena kalau enggak ya, kecenderungan setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan ketika pasangannya berselingkuh adalah menghukum. Menghukum itu tidak necessarily bikin lu jadi pengen balik loh. Iya. Gak necessarily memperbaiki. Gue sih lebih setuju didiskusiin, iya kan. Terus udah gitu dicari maknanya. So what can kita bisa happy tuh gimana ya? Iya, makanya intinya kalau misalnya ternyata bisa nggak gue memaafkan pasangan yang selingkuh? Bisa nggak dikasih kesempatan 2 kali gitu ya, dikasih kesempatan yang kedua kali? Yes, people deserve a second chance juga. Why gitu. not? And one thing juga selalu ada yang bilang once a cheater is always a cheater. No. It's a myth, okay? Once a cheater, dia bisa berubah juga. Karena cheater itu tuh bukan berarti, ini beda ya, tolong dibedakan antara orang yang baru pertama kali selingkuh atau mungkin tipenya bukan tipe yang selingkuh, tiba-tiba berselingkuh karena ada apapun reasonnya gitu ya. Dengan yang memang mereka a cheater, beda ya. Kalau memang mereka yang kerjaannya memang berselingkuh udah tau lah. Mbak udah 4 kali, 5 kali gitu ya. Atau udah 15 tahun menikah dia selingkuh terus. Makanya, jadi kalau misalnya pasangannya selingkuh, pantas nggak maafkan. Kalau memang misalnya memang mau memaafkan silahkan. Kalau memang enggak pun juga that's your right juga gitu. Takes time ya, berproses ya. Tapi kalaupun misalnya memang mau balik ya, ternyata memaafkan dan mau repair lagi mereka punya relationship, ngobrol berdua, tanya sama pasangannya gitu. Oke, past in the past ya, yang udah lewat ya udah lewat, we move forward. Tapi kedepannya pasti akan ada struggle di mana gue akan punya trust issue. Are you okay to deal with my trust issue atau enggak?
ya. Terus udah gitu yang kedua juga mungkin nggak akan gampang, ada momennya gue ke-trigger. Are you okay nggak to deal with my triggernya juga? Karena kan kita nggak pernah tahu ini udah it happens dan it's hard for me to trust you lagi gitu, and trust is earned kan. Jadi kalau misalnya memang berdua berasa okay and worth to fight for relationshipnya, then do it. Tapi harus dua-duanya, bukan cuman satu pihak. Jadi dua-duanya memang harus oke, ya udah ini udah selesai, move forward, kedepannya mau kayak gimana? Gitu. Jadi memang completely dilupain, jangan sampai diajakin lagi. Ya kan lu begini karena lu dulunya juga begini, dijadiin senjata gitu, yang nggak bisa begitu juga. Atau enggak gini, kalau misalnya kita tahu ya bahwa please do counseling kalau menurut gue, karena akan mudah ada benar-benar kedalaman arti dari perselingkuhan ini beda-beda buat orang. Sampai ada orang yang mengalami PTSD in relationship gitu ya. Kok sampai kayak orang perang? Iya benar, bisa sampai gitu. Nah, konseling lah untuk mengatasi perselingkuhan ini, untuk mengatasi luka hati. Karena di saat Anda harus memperbaiki relasi dengan pasangan Anda, at the same time juga membantu si individu ini menyembuhkan luka hatinya gitu. It's a complex process. Gitu ya. Jadi dalam proses ini mesti ada waktu ketika ke-trigger, bagaimana mensikapinya gitu ya, dengan bilang kayak dengan tulus ya tentunya ya, I'm sorry gitu ya, I make you feel like this gitu. Dan kalau misalnya sampai masih katanya udah memaafkan, tapi setiap berantem dari sejarah awal terciptanya bangsa Adam dan Hawa sampai sekarang dibawa-bawa terus, ya berarti sebenarnya memang belum benar-benar pure memaafkan. Atau gimana caranya mensikapi ketika ke-trigger, itu juga it's very important ya buat kita tuh sadar itu. And it takes both ways ya. Jadi nggak bisa hanya cuman satu gitu. Jadi kalau memang berasa gue mau end it ya. Kalau memang gue mau lanjut ya udah, counseling juga bisa gitu ya. Zeze, last question nih, gue penasaran. Menurut lo ya, enough is enough tuh kapan sih? Enough is enough when you know that you're not enough. That's it. Karena enough-nya gue, enough-nya lu beda. Iya bener kan? Iya beda, gak bisa. Gue tuh susah kalau ada orang yang nanya gitu. Kalau gue bilang gini, loh gue tahu nih enough-nya gue kapan. Kalau gue udah ngerasa gak worth it lagi, dan gue meskipun karena masih cinta bisa, tapi gue gak mau ini lagi, gue bisa merasa enough gitu. Ya enough-nya lu cuma lu aja yang tahu. Exactly. Your enough-nya kayak gimana Be gitu honest kan. to your feelings ya. Lu rasa masih worth it diperjuangkan, silakan. Kalau enggak ya udah jangan gitu. Itu pentingnya. Gue kok kayak berkali-kali juga ngulang-ngulang hal yang sama. Make a list what can you tolerate and what can you not, yang nggak bisa ditolerate juga. Apa deal gitu. breaker lo? Deal breakernya apa? Dari situ bisa ketahuan sebenarnya apakah ternyata nggak bisa dengan pasangan yang mulai yelling misalnya gitu, atau yang bohong misalnya gitu, atau apapun itu. Dan itu bukan dikip sendiri, itu dikasih tahu ke pasangannya juga. Jadi pasangannya pun juga tahu gitu. Oh ternyata dia nggak sukanya ini. Oh ternyata dia nggak suka kalau gue tuh begini. Kadang mereka nggak ngobrolin, jadi ngobrolnya cuma random things aja. Iya, gitu. So let's stop to assume ya about monogamy, tentang boundaries gitu. Let's talk about boundaries gitu ya. Let's talk about the do and don'ts, do a couple checklist kayak yang Zola bilang tadi. Karena tetap aja apapun itu menurut gue perselingkuhan itu adalah pilihan ya. So let's be aware gitu ya. Nggak ada orang yang selingkuh, apalagi yang sering bilang gini, aduh saya kilaf. Waktu lagi selingkuh fisik mau buka baju butuh waktu berapa detik loh. Jangan kilaf 2-3 kali terus nangis di kamar mandi, terus itu selingkuh lagi. Kan mau dibahas juga bener-bener gitu ya. Dan paling kalau dari gue ya itu sih, cuman paling do relationship check-in terus ya. Just sit with your partner, ask how do you feel about our relationship. Terus udah gitu, ada nggak yang kemarin-kemarin bikin gue marah gitu. What about our sex life, our intimacy gimana gitu semuanya. Jadi dengan kayak gitu, you know your situation in relationship sendiri itu gimana. Dan try to be open to communicate about affair gitu, about infidelity gitu. Pernah nggak kamu diselingkuhin dulu sebelumnya? What do you think sih tentang selingkuh itu gimana? Jadinya tahu juga kan opini pasangan itu sebenarnya seperti apa. Itu bisa sharing di-avoid tentang dengan ketertarukan kita juga bisa ya. Oh gue tertarik sama yang kayak gini gitu. Itu bisa avoid sih yang namanya perselingkuhan gitu. Intinya adalah ngobrol, be open with your partner. Be honest about your feelings, and be the best version of yourself gitu. Kalau apapun versi-versi dari diri lo gitu, berusahalah untuk sharing versi-versi itu dengan pasangan sehingga membuat
relasi kalian itu jadi dijauhkanlah dari perselingkuhan, kira-kira kayak Satu lagi yang begitu. gue mau, ini juga orang juga selalu bilang, Mm-mm. tapi bingung sebenarnya definisi selingkuh itu tuh apa, karena banyak banget. Again, definisi Define. selingkuh itu adalah menurut lo apa, menurut Ya, pasangan lo apa, itu yang berlaku untuk your ya, relationship, ya. nggak usah This nyontek is dari your orang. relationship. Jadi jangan pernah berpikir orang lain, kata orang apa gitu. Mm-mm. Kata si A, B, kata si netizen ini gitu. Jadi bingung yang mana relationship. No. Sesuai yang kita aja. Ya, menurut kamu selingkuh itu adalah A, dan menurut pasangan kamu adalah A, ya berarti menurut kalian berdua adalah A. Itu yang termasuk selingkuh. Exactly. Forget about other people. So, please kita tunggu komennya gitu ya. Komennya jangan komen jahat ya. Kita pengen tahu gimana sih perasaan dan tanggapan kalian tentang topik-topik seperti ini, atau ada topik yang ingin kalian tambah lagi gitu ya, tentang relationship gitu ya, tentang love, tentang seks, apa juga silahkan di komen. Terus tentu jangan lupa subscribe dong untuk mensupport kita, dan bisa juga di-share ke teman atau ke pasangan untuk misalnya memicu topik-topik seperti ini. Bingung mau ngomongnya dari mana? Sharing aja dulu video dari Z-Spot ini. Thank